Habis ini aku mau ke pengadilan nih, mau sidang. Oh, kamu belum tahu ya? Kan ada e-court, pengadilan secara online. Hai, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai apa itu e-court. Simak videonya sampai habis ya. Halo semuanya, kali ini aku mau menjelaskan apa sih itu pengertian dari e-court. Nah, jadi e-court atau pengadilan elektronik adalah suatu layanan bagi pengguna terdaftar sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat untuk pendaftaran perkara secara online, penaksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, dan pemanggilan dengan menggunakan saluran elektronik. Secara sederhananya, e-court atau pengadilan elektronik adalah persidangan yang dilakukan secara online atau daring menggunakan jaringan internet. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin apa aja fungsi dari e-court. Fungsi dari e-court itu antara lain, 1. Melakukan sidang persidangan secara online itu tidak perlu dilakukan secara tatap muka langsung di pengadilan. Dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan internet secara online atau daring. Kedua, pengiriman berkas sidang secara online. 3. Penerimaan putusan sidang secara online. Keempat, menghemat waktu, biaya para pihak. Untuk kelebihan dari penggunaan e-court ini, yang pertama, dengan adanya teknologi ini dapat mempercepat proses peradilan dan mengurangi waktu persidangan. Yang kedua, meningkatkan transparansi suatu proses hukum dan memberikan akses-akses sebesar-besarnya kepada para masyarakat mengenai suatu kasus-kasus tertentu. Dan yang ketiga, memberikan informasi perkembangan suatu kasus kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk kekurangan dalam penggunaan e-court ini, yang pertama, pihak yang kurang mengenali teknologi mungkin akan kesulitan dalam beradaptasi. Yang kedua, meski sudah dienkripsi, resiko keamanan tetap ada, contohnya serangan cyber. Dan yang terakhir, di berbagai daerah mungkin akses internet masih terbatas. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan e-court. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sangat memberikan kemudahan manusia. Dengan berkembangnya pola kehidupan Internet of Things di era reformasi industri 4.0 menjadikan batasan jarak tidak menjadi masalah dalam melakukan sesuatu. Salah satunya proses berperkara pada pengadilan. Aplikasi e-court yang disediakan oleh Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan persidangan secara elektronik memiliki banyak fitur yang dapat memudahkan para pencari keadilan, diantaranya pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan elektronik, persidangan elektronik, dan pengajuan upaya hukum secara online. Itulah beberapa fitur e-court yang telah memberikan banyak kemudahan kepada pihak yang berperkara. Nah, untuk aplikasi e-court ini memiliki beberapa dasar hukum. Di sini saya akan menyertakan 3 dasar hukum. Yang pertama adalah dari Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2019 nomor 1 yang menjelaskan mengenai administrasi perkara di persidangan secara elektronik. Yang kedua adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2019 nomor 129 yang menjelaskan mengenai teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang ketiga adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2019 nomor 271 yang menjelaskan mengenai petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik. Tentunya terdapat suatu tantangan dalam menerapkan aplikasi e-court ini. Di antaranya, belum adanya landasan khusus yang merujuk pada persidangan elektronik di pengadilan tertentu. Dan juga terdapat gangguan jaringan komunikasi baik pihak PP ataupun pihak lainnya. Serta belum semua dari pihak internal dan eksternal yang mendukung adanya persidangan secara elektronik ini. Namun, dengan adanya persidangan elektronik ini mampu mengubah mekanisme pengadilan secara efektif dan efisien dari segi waktu dan jarak tempuh. Nah, untuk pengajuan perkara melalui aplikasi e-court ini dapat dilakukan melalui 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu memilih pengadilan yang hendak dituju. Yang kedua, penggugat akan mendapatkan nomor registrasi untuk pengajuan sidang. Yang ketiga, penggugat akan diminta untuk mengumpulkan surat kuasa yang telah bermaterai. Selanjutnya, penggugat dapat mengisi identitas para pihak, mulai dari nama, kemudian tempat tinggal, hingga profesi. Kemudian selanjutnya penggugat dapat mengunggah berkas perkara seperti surat gugatan beserta alat-alat bukti lainnya. Kemudian setelah mengajukan berkas-berkas perkara, penggugat akan diminta untuk membayar biaya perkara. Oke, izinkan saya melanjutkan dari teman-teman saya yang sebelumnya.
saya ingin menjelaskan tentang kasus-kasus apa saja yang bisa ditangani dalam e-court. Yang pertama adalah kasus perdata, yang kedua adalah kasus tindak pidana, yang ketiga adalah perkara keluarga, yang keempat adalah perkara bisnis, dan yang keempat adalah masalah pertahanan. Wah, seru dan menarik banget ya pembahasan e-court ini. Iya, manfaat e-court ternyata juga banyak loh. Nah, bener banget. Nah, BTW guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan komen ya. See you in the next video.